Kamu pasti bingung, kenapa ijazah dengan nilai 90 di zaman sekarang rasanya malah tidak lebih berharga daripada nilai pas-pasan 60 di zaman dulu. Padahal, ini bukan karena otak kamu yang tumpul, bukan karena Gen Z manja, dan bukan juga karena gurunya yang tidak becus mengajar. Masalahnya jauh lebih mengerikan. Kita semua sebenarnya sedang dipaksa menjadi aktor dalam sandiwara besar sistem pendidikan yang korup secara intelektual. Di video ini, kami akan membongkar 5 dosa besar sistem pendidikan, mulai dari manipulasi data sekolah yang bikin guru lelah, sampai dosa nomor 1 yang diam-diam menghancurkan mental satu generasi. Bayangkan skenario ini. Kamu lulus dengan predikat sangat memuaskan, rapor penuh angka 9, tapi begitu masuk dunia kerja atau tes masuk perguruan tinggi, kamu blank, kamu gagap. Tiba-tiba semua angka cantik di kertas itu terasa kosong, tak ada gunanya. Sakit kan? Tapi tahan dulu rasa kesalmu. Ini bukan salah kamu sepenuhnya. Buat para guru yang menonton ini, kami tahu betapa lelahnya batin kalian. Tiap semester dipaksa mengatrol nilai murid yang jelas-jelas belum mampu cuma demi administrasi beres dan nama baik sekolah. Kalian dipaksa berbohong oleh keadaan. Buat para orang tua, kalian sebenarnya sedang ditipu. Kalian bangga melihat nilai anak bagus, padahal itu cuma ilusi optik. Kalian dibuat tenang. Padahal saat anak kalian diuji kemampuan aslinya di dunia nyata, 0 besar. Dan buat kamu, para murid, kamulah korban terbesarnya. Kalian dininabobokan oleh sistem. Kalian dibuat merasa pintar, padahal sedang dibodohi pelan-pelan agar tidak protes. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat mencerdaskan bangsa, sekarang sudah berubah fungsi menjadi panggung teater akademik. Semua orang sibuk berakting. Guru pura-pura mengajar tuntas, murid pura-pura paham, dan pembuat kebijakan pura-pura sukses. Kita tidak bisa diam saja melihat kebohongan ini dinormalisasi. Kita perlu membedah satu persatu boroknya, supaya mata kita terbuka dan kamu bisa menyelamatkan masa depanmu sendiri sebelum terlambat. Mari kita mulai hitung mundur, dari dosa administratif yang paling sering dimaklumi, sampai dosa yang paling fatal akibatnya bagi nyawa pendidikan kita. Dosa nomor 5. Manipulasi data sekolah demi status dan akreditasi palsu. Kita mulai hitungan mundur ini dari penyakit paling kronis di level manajemen. Obsesi berlebihan pada label sekolah favorit atau mengejar akreditasi A dengan segala cara. Coba kamu perhatikan, menjelang musim akreditasi atau kedatangan pengawas, sekolah mendadak berubah fungsi jadi lokasi syuting sinetron. Semua mendadak dipoles, semua mendadak ada. Lab komputer yang tadinya berdebu dan mati, tiba-tiba terlihat rapi, meskipun isinya mungkin pinjaman dari sekolah lain cuma buat hari itu saja. Administrasi guru yang biasanya berantakan dikebut semalam suntuk, SKS, biar terlihat lengkap di atas meja. Fokus kepala sekolah dan manajemen habis total buat melayani dinas atau pengawas, bukan melayani murid. Prinsipnya sederhana, tapi mengerikan. Asal Bapak senang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dalam sistem kita saat ini, kejujuran dianggap aib yang menurunkan rating sekolah. Coba bayangkan posisinya, kalau sekolah lapor jujur, "Pak, fasilitas kami kurang, atap bocor dan buku perpustakaan kami buku lama semua." Bukannya langsung dapat bantuan, seringkali mereka malah dianggap tidak becus mengelola sekolah. Nilai akreditasi turun, gengsi sekolah jatuh. Akhirnya, manajemen sekolah belajar satu survival skill paling beracun, memanipulasi laporan. Dampaknya kemana? Jelas, ke kualitas pendidikan. Dana dan energi yang seharusnya dipakai buat upgrade skill guru atau nambah koleksi buku bermutu, malah bocor buat hal-hal kosmetik. Beli cat tembok baru biar gerbang kinclong, cetak spanduk ucapan selamat datang yang besar-besar. Pokoknya, pencitraan nomor 1.
Kita menciptakan budaya munafik dari pucuk pimpinan. Dan sadar tidak sadar, guru serta murid dipaksa jadi figuran dalam sandiwara ini. Lantas, gimana cara memutus rantai kemunafikan ini? Solusinya cuma satu, transparansi radikal berbasis komite. Kita harus hentikan model verifikasi satu arah, di mana sekolah cuma dinilai sama pengawas yang datang sesekali. Wajibkan transparansi digital. Data kondisi real sekolah, mulai dari penggunaan dana BOS, kondisi fasilitas, sampai rasio guru, harus dibuka ke publik atau orang tua murid secara online. Biarkan masyarakat yang menilai dan mengawasi. Dan yang paling penting, ubah respon sistemnya. Sekolah yang jujur melaporkan kekurangannya harusnya mendapat bantuan prioritas dan apresiasi, bukan sanksi atau ancaman mutasi. Jadikan data sebagai peta untuk perbaikan, bukan alat untuk pamer gengsi. Tapi, manipulasi data di ruang kepala sekolah ini baru permulaan. Karena ketika budaya yang penting kelihatan bagus di kertas ini menular masuk ke dalam kelas, ia mematikan naluri paling dasar manusia untuk bertahan hidup. Dan inilah yang terjadi di dosa nomor 4. Dosa 4, ujian tanpa konsekuensi bikin murid jadi malas berjuang. Coba perhatikan perubahan mentalitas murid zaman sekarang. Dulu, ujian itu momok yang menakutkan. Rasa takut gagal itu nyata, dan ketakutan itulah yang memicu adrenalin untuk belajar mati-matian. Tapi sekarang, ujian rasanya sudah kehilangan taringnya. Remedial yang seharusnya menjadi proses perbaikan pemahaman, kini mayoritas berubah fungsi menjadi sekedar formalitas, cuci nilai. Asal kumpul tugas, nilai berubah jadi tuntas. Kita harus sadar, murid itu pada dasarnya adalah makhluk rasional. Mereka bukan malas, mereka cuma realistis. Otak mereka akan berpikir, buat apa kita begadang belajar sampai muntah darah kalau teman sebelah yang main game seharian pun akhirnya tetap naik kelas? Di titik inilah, adagium usaha tidak mengkhianati hasil mati perlahan di lingkungan sekolah, digantikan oleh prinsip baru. Tenang saja, sistem akan menyelamatkan pemalas. Dampaknya fatal sekali bagi karakter. Kita sedang memproduksi massal generasi dengan daya juang yang rendah. Mentalitas terima beres ini terbentuk karena sekolah tidak lagi memberikan simulasi lingkungan hidup yang nyata. Di dunia nyata, kalau kamu malas, kamu dipecat. Di dunia nyata, kalau bisnismu rugi, kamu bangkrut. Tapi di sekolah saat ini, kalau kamu malas, sistem akan memapahmu sampai garis finish. Ini bukan kasih sayang, ini pembunuhan karakter pelan-pelan. Lalu apa jalan keluarnya? Kita harus berani mengambil langkah tidak populer, normalisasi kegagalan. Kembalikan fungsi tinggal kelas sebagai alat pedagogis, pendidikan, bukan sebagai aib memalukan. Sistem pendidikan kita harus berhenti menjadikan persentase kelulusan sebagai tolak ukur keberhasilan sekolah. Hapus target-target angka yang memaksa sekolah meluluskan siswa yang tidak layak. Biarkan murid merasakan konsekuensi jatuhnya nilai. Biarkan mereka merasakan pahitnya kegagalan saat masih di bangku sekolah. Kenapa? Karena gagal di sekolah itu aman, resikonya terukur. Jauh lebih baik mereka belajar caranya bangkit dari kegagalan sekarang daripada mereka baru merasakan kegagalan pertama kali saat sudah di dunia kerja, di mana satu kesalahan fatal bisa menghancurkan karir seumur hidup. Tapi masalahnya, ketika murid sudah masa bodoh karena merasa aman dilindungi sistem, siapa yang akhirnya jadi tumbal untuk membereskan kekacauan ini? Jawabannya adalah orang yang berdiri di depan kelas setiap pagi. Dan inilah yang membawa kita ke dosa nomor 3, di mana para pahlawan tanpa tanda jasa dipaksa menjadi aktor dalam sandiwara paling menyedihkan di dunia pendidikan. Dosa ketiga, saat guru berubah menjadi tukang sulap angka di rapor. Ini adalah rahasia paling menyakitkan yang tersimpan rapat di ruang guru. Momen ketika integritas seorang pendidik dipaksa berlutut di hadapan kriteria ketuntasan minimal, alias KKM, yang seringkali tidak masuk akal. Coba posisikan dirimu sebagai guru. Mereka tahu betul ada murid yang belum paham materi. Mereka sadar
Secara kompetensi murni, nilai murid tersebut mungkin cuma 40 atau 50. Hati nurani mereka berteriak kalau anak ini butuh bimbingan ulang, bukan nilai palsu. Tapi apa yang terjadi saat guru mencoba jujur menuliskan angka merah itu di rapor? Teror administrasi dimulai. Kepala sekolah akan memanggil, bertanya dengan nada menuduh. Bapak Ibu, kenapa banyak siswa nilainya di bawah KKM? Anda gagal mengajar ya? Belum lagi drama orang tua yang datang melabrak ke sekolah. Tidak terima anaknya dianggap kurang mampu, padahal anaknya sendiri yang main game terus di kelas. Guru terjepit, disalahkan atasan, didemo wali murid. Akhirnya, pertahanan jebol. Daripada ribut, karir terancam atau tunjangan dipotong, guru terpaksa berubah profesi menjadi tukang sulap. Simsalabim, nilai ulangan harian yang hancur lebur itu dikatrol habis-habisan. Diadakanlah remedial basa-basi, sekadar menyalin soal atau tugas clipping. Yang penting ada bukti fisik administrasi. Dan voila, angka 40 di kertas ujian disulap menjadi 85 di rapor. Semua senang, semua tenang. Aman buat guru, bangga buat orang tua. Tapi ini racun mematikan buat murid. Dampaknya fatal. Wibawa guru hancur di mata siswa. Murid jadi melihat guru bukan lagi sebagai sumber ilmu yang harus dihormati, melainkan sebagai kasir nilai yang bisa ditawar. Mentalitas transaksional pun lahir. Pak, minta tugas tambahan dong buat nambah nilai. Tawar murid dengan entengnya, tanpa ada niat sedikit pun untuk memahami materi yang dia tidak mengerti. Guru kehilangan taringnya, dan murid kehilangan rasa hormatnya. Lingkaran setan yang menjijikan ini harus diputus dengan satu solusi konkret. Kembalikan otonomi mutlak penilaian ke tangan guru. Academic freedom. Sekolah butuh regulasi tegas, di mana manajemen, dinas, apalagi orang tua, dilarang keras mengintervensi nilai murni yang diberikan guru. Evaluasi kinerja guru tidak boleh lagi didasarkan pada berapa persen murid yang tuntas, tapi harus dilihat dari prosesnya, yaitu bagaimana strategi guru tersebut menangani murid yang gagal. Kita harus mulai menghargai guru yang berani memberi nilai merah. Itu bukan tanda kebencian, itu tanda cinta yang jujur, agar muridnya sadar dan mau memperbaiki diri. Namun saat guru sudah lelah berjuang sendirian dan memilih menyerah pada sistem, sekolah pun bermutasi menjadi bentuk yang lebih mengerikan. Bukan lagi tempat mendidik manusia, tapi berubah menjadi mesin industri gila yang hanya peduli pada output sampah. Inilah yang terjadi di dosa nomor 2. Dosa nomor 2, pabrik ijazah kosong dan target lulus 100%. Coba perhatikan, setiap kali musim kelulusan tiba, hampir semua sekolah berlomba-lomba memasang spanduk raksasa di gerbang depan, dengan tulisan besar berwarna mencolok. Selamat, kelulusan 100%. Bagi sekolah, itu adalah prestasi. Bagi orang tua, itu adalah kelegaan. Tapi bagi kualitas pendidikan kita, itu adalah bencana. Tanpa sadar, sekolah telah berubah fungsi menjadi conveyor belt, atau ban berjalan pabrik tanpa quality control. Siswa masuk di kelas 1, didorong terus naik kelas, dan dipastikan keluar membawa ijazah di ujungnya. Tidak peduli apakah barang yang dihasilkan itu cacat atau berkualitas. Logikanya sederhana, tapi menyakitkan. Jika semua orang pasti lulus, lantas apa gunanya standar kelulusan? Ijazah yang seharusnya menjadi sertifikat kompetensi, bukti bahwa seseorang telah menguasai ilmu tertentu, kini mengalami inflasi dan devaluasi. Nilainya jatuh bebas. Ijazah hari ini bukan lagi tanda saya kompeten, tapi cuma sekedar tanda terima saya pernah bayar SPP selama 3 tahun. Dampaknya, kita membanjiri pasar tenaga kerja dengan ribuan lulusan SMA atau SMK yang memegang kertas bertuliskan nilai bagus, tapi bingung saat disuruh kerja nyata. Industri berteriak kekurangan SDM terampil, padahal angka lulusan membludak. Kenapa? Karena ijazahnya kosong. Kita mencetak lulusan kuantitas grosiran, bukan kualitas andalan.
Sekolah terlalu takut citranya rusak jika ada satu saja murid yang tidak lulus sehingga standar diturunkan serendah-rendahnya agar semua bisa melompatinya. Lalu, bagaimana cara menghentikan pabrik ijazah kosong ini? Kita harus berani merombak definisi prestasi sekolah. Hapus target tingkat kelulusan 100% sebagai tolak ukur gengsi atau kesuksesan sekolah. Itu indikator yang menipu. Gantilah KPI sekolah dengan data yang lebih brutal tapi jujur. Untuk SMK, gunakan tingkat keterserapan kerja. Berapa persen lulusanmu yang benar-benar dipakai industri atau berwirausaha? Untuk SMA, gunakan tingkat lolos PTN murni tanpa bimbel muar. Kita harus menormalisasi bahwa ada anak tidak lulus itu bukan aib sekolah. Justru, sekolah yang berani tidak meluluskan siswanya yang memang belum kompeten adalah sekolah yang punya integritas tinggi. Itu bukti bahwa quality control mereka berjalan. Itu bukti mereka peduli pada kualitas manusia, bukan sekedar persentase di atas kertas laporan dinas. Tapi masalah ini belum selesai. Ada satu dosa terakhir, dosa yang menjadi puncak dari semua kegilaan ini. Dosa yang tidak hanya merusak sistem, tapi meracuni mental anak-anak kita secara perlahan dengan rasa hebat yang semu. Dan inilah dosa nomor 1, racun paling manis yang sedang kita suapkan ke mulut generasi muda. Dosa nomor 1. Ini adalah puncak dari segala bencana, sekaligus dosa paling mematikan yang kita semua aminkan. Nilai tinggi yang palsu itu bukan prestasi, tapi narkotika yang merusak masa depan generasi muda. Coba kita renungkan sebentar. Memberikan nilai bagus kepada murid yang sebenarnya tidak kompeten itu sama jahatnya dengan memberikan peta palsu kepada orang yang mau masuk hutan belantara. Kamu pikir kamu sedang menolong mereka supaya jalannya mulus? Tidak, kamu justru sedang mengirim mereka menuju jurang. Kita sedang membesarkan anak-anak kita dalam sebuah bubble of falsehood atau gelembung kepalsuan. Di dalam gelembung sekolah, mereka merasa aman. Mereka merasa pintar karena rapotnya penuh angka 80 dan 90. Mereka merasa sudah siap menaklukkan dunia karena guru selalu bilang bagus dan orang tua bertepuk tangan. Ego mereka melambung tinggi, rasa percaya diri mereka dipompa sampai maksimal, tapi kosong isinya. Lalu, apa yang terjadi saat mereka lulus? Bubble itu pecah, duar. Saat mereka melangkah keluar gerbang sekolah dan masuk ke dunia kerja atau perguruan tinggi yang serius, mereka langsung dihantam oleh tembok realitas yang brutal. Dunia nyata tidak peduli dengan kriteria ketuntasan minimal. Bos di kantor tidak peduli nilai rapormu hasil katrolan atau bukan. Industri hanya bertanya satu hal, kamu bisa apa? Dan di momen itulah tragedi terjadi. Mereka shock. Mereka mental breakdown. Mereka tidak siap menerima kenyataan bahwa kemampuan mereka sebenarnya jauh di bawah standar. Inilah alasan kenapa kita melihat banjirnya fenomena generasi strawberry. Kelihatan bagus di luar, tapi lembek dan mudah hancur saat ditekan sedikit saja. Mereka jadi generasi yang tidak tahan kritik, mudah menyerah saat gagal pertama kali, dan merasa dunia ini tidak adil. Padahal masalahnya bukan pada dunia yang kejam, tapi karena selama belasan tahun, sekolah telah menina-bobokkan mereka dengan kebohongan manis. Lantas, bagaimana cara menghentikan dosa jariah ini? Solusinya satu, kalibrasi dunia nyata, real world calibration. Sekolah harus berani merobohkan tembok eksklusifnya. Jangan biarkan siswa hanya dinilai oleh guru mereka sendiri, karena guru punya beban emosional dan rasa kasihan. Sekolah wajib mendatangkan penguji eksternal secara berkala. Bawa masuk praktisi, bawa masuk orang industri atau akademisi independen ke dalam kelas. Hadirkan standar penilaian industri yang kejam itu ke dalam lingkungan sekolah yang aman.
Biarkan siswa merasakan tamparan revisi tanpa henti. Biarkan mereka merasakan betapa sulitnya memuaskan standar klien atau pasar. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan mental, tapi untuk membentuk mental. Biarkan mereka berdarah-darah dan gagal sekarang saat masih ada guru yang membimbing, daripada mereka mati konyol nanti saat sendirian bertarung di medan perang kehidupan yang sebenarnya. Itu baru namanya pendidikan yang sayang pada murid. Jadi, apa kesimpulannya? Coba kita tarik benang merahnya. Mulai dari administrasi sekolah yang penuh make up, ujian yang sudah ompong, guru yang disandara sistem, sampai ijazah yang dicatak massal kayak kacang goreng. Semuanya adalah satu rantai lingkaran setan. Kita harus berani mengakui satu hal. Sistem ini tidak sedang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem ini sedang sibuk memproduksi robot rusak yang dikemas rapi dengan label lulus sangat baik. Ini memang realita yang pahit buat ditelan, tapi tolong dengarkan prinsip ini baik-baik. Pendidikan yang menyakitkan tapi jujur, itu jauh lebih memuliakan manusia daripada pendidikan yang menyenangkan tapi penuh tipu daya. Lebih baik kamu atau anakmu menangis hari ini karena harus tinggal kelas dan belajar tanggung jawab, daripada menangis seumur hidup karena tergilas kejamnya dunia kerja nanti. Rasa sakit karena kegagalan di sekolah itu obat, bukan racun. Maka dari itu, pesan kami jelas. Untuk para guru, jangan takut jadi guru killer atau dibilang pelit nilai, kalau itu satu-satunya cara menyelamatkan integritas muridmu dari kebohongan yang membuai. Untuk orang tua, berhentilah terobsesi pada deretan angka 90 di rapor dan mulailah obsesi pada kompetensi nyata anak. Jangan minta guru membohongi kemampuan anakmu sendiri. Mari kita hentikan sandiwara kolosal ini. Kembalikan sekolah menjadi kawah candra di muka yang jujur. Karena ingat, generasi pemenang tidak lahir dari nilai yang dikatrol karena rasa kasihan, tapi dari kesulitan yang berhasil ditaklukkan dengan perjuangan. Ciao!